Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu, karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Oke, setelah saudara peluk, apa yang disampaikan saudara Putri? Tidak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Saudara dan ART, saudara Putri tahu sejauh mana kedekatan saudara dengan Ferdi Sambo. Sementara korban Yosua dalam BAP saksi-saksi di berkas ini, ya kan? Begitu dekatnya, iya Pak. Bisa mengecek CCTV itu. Saudara coba, ya jangan bohong-bohong lah. Lancang saya lihat jawabannya, mau jawab, saya gitu ya, iya Pak. Ancaman bom di konser grup boyband Korea Selatan NCT 127 tak mengurangi antusiasme penggemar. Ya, kritikan mengalir terhadap perlakuan istimewa Ketua KPK Firly Bahuri yang menemui langsung Gubernur Papua tersangka gratifikasi Lukas NMB. Sebulan tragedi Kanjuruhan berlalu, 2 korban meninggal, akan diotopsi besok untuk mencari penyebab kematian. Ya pemirsa, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Anius Sore. Bersama saya Fani Maniar. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Anius Sore dari ancaman bom di lokasi konser boyband Korea NCT 127 yang beredar di media sosial. Polisi langsung menyisir lokasi konser, namun ancaman tidak mengurangi antusiasme pengunjung. Bom di konser NCT 127 beredar sejak pagi. Polisi bersama Densus 88 menyisir lokasi konser. Hasilnya tidak ditemukan bom di lokasi konser. Konser tetap berlangsung sesuai dengan rencana dengan pengamanan yang diperketat. Polisi juga sudah mengantongi penyebar informasi dan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, penyebar informasi memposting 3 buah surat ancaman. Selain berisi ancaman, salah satu surat berisi permintaan tolong pelaku. Selamat siang. Mohon izin melaporkan. Pemirsa, ancaman bom tidak mengurangi antusiasme penonton untuk menyaksikan idolanya. Mereka tetap mengantri sejak pagi untuk memasuki lokasi konser yang berlangsung di ICE BSD. Rencananya, konser NCT 127 akan dihadiri oleh 8.000 penonton. NCT 127 adalah grup band asal Korea Selatan. Mereka menggelar konser di Jakarta selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Konser di Jakarta merupakan bagian dari World Tour grup band besutan SM Entertainment. Sejauh ini situasi kondusif, jadi kami harapkan masyarakat tetap tenang, baik dari kami anggota pemeriksaan secara manual, K9, termasuk juga dari Gegana sudah diturunkan. Setelah ini kami juga masih akan melakukan kegiatan sterilisasi lagi, jadi terus kami lakukan memastikan situasi kondusif. Ya, sementara itu kasus festival musik berdendang bergoyang yang membuat puluhan orang pingsan dan luka naik ke tingkat penyidikan. Ya, hari ini akan ditetapkan tersangka setelah terdapat dugaan pelanggaran pidana. Belasan saksi telah diperiksa polisi terkait kasus konser berdendang bergoyang.
Dalam kasus ini penanggung jawab acara telah berstatus terlapor dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan 28 hingga 29 Oktober lalu. Petugas PMI mencatat ada 27 orang pingsan dan terluka. Namun diduga masih banyak korban yang tidak tercatat. Dalam permohonan izin keramaian ke Satgas COVID-19, pengajuan sebanyak 5.000 penonton, sementara ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton. Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebihi kapasitas. Bahkan penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setelah menaikkan status menjadi penyidikan, polisi akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Tanggal 3 November 2022, status dari penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan, di mana dari fakta-fakta yang ada kami juga menemukan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka termasuk. Ya, lantas apakah penyelenggara konser sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat sore. Selamat sore Mas Abraham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolres, kita langsung bertanya mengenai sosok tersangka. Siapa dan berapa orang, Pak? Baik, terima kasih Mas Abraham dan pemirsa sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa setelah melalui tahapan proses penyelidikan, kami melakukan interogasi terhadap beberapa orang. Tercatat sampai dengan kemarin ada 14 orang saksi yang telah kami interogasi. Selanjutnya per hari ini juga kami menambah 3 orang lagi, yakni dari petugas ataupun dari Satgas COVID, dan juga kami juga minta pendapat ahli. Total keseluruhan ada 17 orang sejak kemarin, dan kemarin malam tepatnya kami telah meningkatkan status dari penyidikan menjadi dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Sementara yang kami tetapkan sebagai terlapor 1 orang inisial HA selaku penanggung jawab event. Artinya Bapak ingin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum bisa dirilis nama tersangka dan berapa orang yang bertanggung jawab penuh atas kasus konser berdendang bergoyang. Saat ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk juga kami mintakan pendapat ahli, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa saat ini, sampai dengan saat ini, tim masih terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan, di mana sebagaimana tadi kami sampaikan juga bahwa dari proses interogasi ataupun penyelidikan menjadi penyidikan, artinya saat ini sudah di BAP dengan 1 orang terlapor. Dari beberapa orang yang kami periksa, termasuk diantaranya adalah sebagian besar itu dari penyelenggara event. Ya, mulai dari penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan, kemudian di bawahnya juga ada beberapa penanggung jawab seperti penanggung jawab tiket, kemudian penanggung jawab produksi, penanggung jawab acara dan sebagainya juga kami mintakan keterangan. Tidak menutup kemungkinan terlapor yang kami tetapkan kemarin 1 orang mungkin bisa bertambah. Oke, kasus sudah naik penyidikan tapi status masih terlapor. Kemudian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang dimaksud seperti apa, Pak? Dari hasil interogasi yang kami lakukan, makanya kami meningkatkan status menjadi penyidikan, diduga melanggar pasal 360 ayat 2, akibat lalainya menyebabkan orang lain luka, termasuk juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini kami ambil ataupun kami arahkan mengingat dari fakta yang kami temukan bahwa penyelenggara sudah menjual tiket mulai bulan April. Dan dalam hitungan catatan kami, di bulan September akhir
penyelenggara sudah menjual tiket sebanyak 13.349. Kemudian di bulan Oktober penyelenggara juga menjual tiket sebanyak 14.500. Total keseluruhan tiket yang sudah terjual sebanyak 27.879. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, di mana Satgas Covid DKI mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dengan jumlah peserta 5.000 orang. Nah, disinilah kenapa yang bersangkutan kita jerat juga, kita arahkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 terkait dengan kekarantinaan. Selain dari Undang-Undang Pidana pasal 360 ayat 2, mengingat dari kejadian pada saat kita terpaksa harus menutup, di sana ditemukan juga banyak korban berjatuhan, termasuk keterangan dari para tenaga medis yang menyampaikan bahwa dalam satu hari atau pada saat itu mereka melayani ataupun harus menangani orang yang membutuhkan penanganan kesehatan, tercatat atau yang sempat dicatat oleh tim itu sebanyak 27 orang. Mereka juga mengatakan bahwa yang tidak sempat tercatat jauh lebih banyak dari apa yang sempat dicatat. Nah, inilah kenapa dua pasal ini kami jadikan acuan untuk menjerat para penyelenggara. Jadi terkait dengan beberapa pasal yang dikenakan adalah penganiayaan atau dugaan penganiayaan dan juga kelalaian seperti itu, Pak Komarudin ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Komarudin telah hadir bersama kami di Anu Sore hari ini. Salam sehat selalu. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sepasang suami istri di Bengkalis Riau membunuh seorang ODGJ dan membakarnya di mobil pelaku. Ya, pelaku kemudian mengklaim asuransi seakan-akan suaminya tewas dalam mobil. Pak Sutri, tersangka pembunuhan dan pembakaran terhadap ODGJ ini menangis histeris saat berada di Mapolres Bengkalis. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ yang banyak terdapat kejanggalan, di mana pelaku melarang untuk dilakukan autopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka supaya mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar hutangnya sebesar 180 juta rupiah. Klaim asuransi sempat dicairkan. Baik, utang sementara di lapangan 180 dan untuk asuransi belum cair. Namun setelah meninggal keluarganya melaksanakan tahlilan seperti biasa. Dan istrinya sudah menghubungi pihak asuransi dan sudah mempersiapkan berkas persyaratan asuransi untuk dicairkan. Namun 2 kali 24 jam pihak kami telah berhasil mengungkap tabir semuanya dan asuransi batal. Baik, lantas Pak Indra, ini mereka... Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu, di mana warga menemukan pickup di Bengkalis Riau. Awalnya warga melihat korban bukan dibunuh, melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, keduanya diancam pasal berlapis, yakni 340 dan 338, karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis Riau, Dedi Swandi, iNews melaporkan. Seorang pengendara tewas terkena peluru nyasar milik seorang anggota Satlantas. Ya, Kapolda Kalimantan Barat berjanji akan memproses hukum anggotanya yang lalai ketika membersihkan senjata api. Inilah detik-detik saat seorang warga dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Pontianak yang terekam video amatir warga. Korban tertembak saat seorang anggota Satlantas sedang beristirahat sambil membersihkan senjata api miliknya. Seketika, senjata api tersebut meletus dan pelurunya mengenai kepala seorang pengendara mobil. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya.
Jadi dari tim kami sudah melakukan olah TKP dengan Polresta. Memang di TKP terjadi satu kali tembakan. Satu kali tembakan dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan. Tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak? Dari lokasi? Jaraknya dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Atas peristiwa tersebut, Kapolda Kalimantan Barat berjanji akan memproses hukum anggotanya yang lalai saat membersihkan senjata api tersebut. Pihaknya juga akan mengurus keperluan pemakaman korban. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta telah menerima surat pemberitahuan terkait dengan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. 6 orang disiapkan untuk kasus penyalahgunaan narkoba mantan Kapolda tersebut. Langkah ini dilakukan setelah pada akhir Oktober lalu Kejati DKI Jakarta menerima surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP dari Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini telah menyiapkan 6 orang jaksa untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa dan beberapa orang lainnya. Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Teddy diduga menjual barang bukti kasus narkoba saat Teddy Minahasa menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Informasi bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda Metro Jaya atas nama tersangka TM dan kawan-kawan pada tanggal 24 Oktober 2022. Setelah itu, Kejaksaan Tinggi juga menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara. Sebanyak 6 orang jaksa telah kita tunjuk untuk memantau dan mengikuti perkembangan perkara tersebut. Tersangka TM dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian. 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan akan diotopsi 5 November besok. Informasi kami dari untuk Anda saat lagi.